Tai An-Nadwah Kuala Tungkal. Desain metode bercerita dalam pendidikan agama Islam. Dosen pembimbing. Pengertian metode bercerita. Metode bercerita adalah metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada anak atau peserta didik. Kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan kepada peserta didik melalui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik, yang mampu menarik perhatian atau peserta didik untuk mendengarkan. Tujuan metode bercerita. Tujuan metode bercerita adalah sebagai bahan pertimbangan untuk siswa atau anak dalam menerapkan pengalaman pembelajaran baik buruk yang dapat diambil dari suatu kejadian atau suatu peristiwa. Manfaat metode bercerita. Melatih daya serap atau daya tangkap, melatih daya pikir, melatih daya konsentrasi, mengembangkan daya imajinasi anak, dan menciptakan situasi yang mengembirakan, serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan terhadap perkembangan. Contoh metode bercerita. Kisah kelinci dan siput. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, Kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepo-sepo yang membuat Kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa ngantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan, menelusuri hutan sambil berjalan. Kancil memusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik, yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya, sambil terus berkata dan memuji-muji dirinya. Pertemuan Kancil dengan si siput. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang duduk di balik sebuah batu besar di pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil, siput itu berkata, "Hai Kancil, asik sekali kulihat kau berbicara sendiri. Ada apa? Kamu sedang bergembira ya?" tanya siput kepada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia menjawab, "Oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya? Hahaha," jawab si Kancil. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghina dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan Kancil. "Hai Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat. Sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat dan berjalan. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi dan aku menantangmu untuk berlomba adu lari," ujur siput. Mendengar tantangan siput, Kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mampu mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput pun sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan si Kancil. Siput akhirnya meminta tolong pada teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput
muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut, sampai suasana pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkuh, kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish," ucapan kancil yang sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, kancil justru terkejut karena ia melihat di depannya ada siput sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang telah mendengarkan suara kancil dari kejauhan, dan mereka keluar persembunyiannya guna mengelabui si kancil. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada di depannya. Ketika si kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan si siput. Lalu sampai di garis finish, kancil pun berkata, "Tidak mungkin, bagaimana kau bisa lebih dulu sampai, padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujur si kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. "Sudah kancil, akui saja kekalahanmu," jawab si siput dengan santai. Si kancil menjadi heran dan masih belum percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering dia ejek, kecil dan lelet. Si kancil pun masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata, "Sudahlah kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya," ujur si siput. Setelah menyelesaikan ucapan, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai. Dengan tinggallah si kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, kancil pun berjanji ia tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya.